Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis arba'in yang ke-31 dengan judulnya Hakikat Zuhud. Baik, kita akan bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'dis Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nas faqal izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nas. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, bab Az-Zuhdu fid Dunya nomor 4102, juga diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Hibban dalam Raudatul Uqala, dan Hakim dalam Mustadrak pada kitab Ar-Raqa'iq. Keutamaan hadis. Hadis ini berisikan dua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting. Pertama, zuhud terhadap dunia, dan bahwa zuhud merupakan faktor penyebab kecintaan Allah terhadap hamba-Nya. Kedua, zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain. Ini merupakan penyebab untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari orang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang muslim tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali jika ia mendapatkan cinta Allah dan kasih sayang sesama manusia. Cinta Allah dapat diraih dengan mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Sedangkan kasih sayang sesama manusia dapat diraih dengan tidak serakah, ingin memiliki harta dunia yang dimiliki orang lain, dan lebih mengutamakan amal soleh, karena amal soleh akan lebih bermanfaat bagi akhiratnya. Karena itulah Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini adalah satu dari 4 hadis yang menjadi siklus ajaran Islam. Bab B. Penjelasan kata dalam hadis. Ahabbani Allahu wa ahabbani nas, maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Kecintaan Allah tersebut adalah dengan keridhaan dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya. Adapun kecintaan manusia terhadap sesama adalah kecintaan yang tumbuh secara natural dan spontan, karena tumbuhnya kecintaan manusia itu hasil dari kecintaan Allah terhadap orang itu. Jadi bila Allah telah mencintai seseorang, maka Dia akan menanamkan kecintaan manusia terhadap orang itu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kiranya Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam 96. Izhad, zuhudlah. Secara bahasa, zihud berarti menolak sesuatu karena sesuatu tersebut dianggap remeh. Adapun secara syar'i, zuhud adalah mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas keperluan. Fit dunya atau di dunia, ungkapan ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa dunia hanyalah sesuatu yang sangat remeh, tapi juga mengingatkan kita agar tidak tertipu olehnya. Allah berfirman, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula tertipu oleh syaitan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Quran Surat Luqman 33. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Pengertian zuhud.
Ada banyak definisi yang diberikan oleh salafus saleh terhadap zuhud, namun semuanya bermuara pada sebuah definisi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abu Idris Al-Khawlani radhiyallahu an berkata, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini keberadaannya ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Jika ditimpa musibah, maka kita lebih berharap untuk mendapatkan pahala. Jadi pada dasarnya zuhud bisa disimpulkan dalam 3 hal. Ketiganya adalah amalan hati. Karena itulah Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, janganlah kamu bersaksi bahwa seseorang itu orang yang zuhud, karena zuhud tempatnya di hati. 3 hal tersebut adalah A. Lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan. Sikap seperti itu lahir dari keyakinan yang benar dan tertanam sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dan selalu menjamin rezeki hambanya. Firman Allah, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekinya. Quran Surat Az-Zariyat 22. B. Jika seseorang mendapatkan musibah dalam urusan dunia, misalnya hilangnya harta benda, meninggalnya anak, maka ia lebih berharap akan mendapatkan pahala atas musibah tersebut daripada meraung-raung serta meminta agar musibah tersebut tidak terjadi. Sikap seperti ini hanya bisa ditumbuhkan oleh keimanan yang sempurna. Sikap ini menunjukkan betapa seseorang menganggap dunia adalah sesuatu yang remeh. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, dalam doanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya Allah, berilah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu, dan keyakinan yang bisa menjadikan kami menganggap remeh berbagai musibah duniawi. C. Baik pujian maupun cercaan tidak mempengaruhinya dalam berpegang teguh pada kebenaran. Ini adalah merupakan tanda sikap zuhud terhadap dunia. Ibnu Mas'ud berkata, yakin adalah tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara yang buat Allah murka. Berikut beberapa ungkapan para ulama seputar zuhud. Hasan Al-Basri berkata, seorang yang zuhud adalah jika ia melihat orang lain ia berkata, ia lebih baik dariku. Wahab bin Al-Ward berkata, zuhud adalah hendaknya kamu tidak sedih ketika kehilangan dunia dan tidak bangga ketika mendapatkannya. Az-Zuhri berkata, ketika ditanya tentang zuhud, tidak tergoda oleh yang haram dan tidak tertipu oleh yang halal. Sufyan bin Uyainah berkata, seseorang yang zuhud adalah jika mendapat nikmat ia bersyukur dan jika ia ditimpa musibah ia sabar. Rabi'ah berkata, zuhud yang paling utama adalah mengumpulkan sesuatu yang benar dan meletakkannya dengan benar. Sufyan As-Sauri berkata, zuhud adalah pendek angan-angan, bukan dengan memakan makanan yang tidak enak dan mengenakan pakaian yang jelek. Imam Ahmad berkata, zuhud adalah pendek angan-angan dan tidak serakah terhadap harta yang dimiliki orang lain. 2. Macam-macam zuhud. Menurut sebagian salafus soleh, zuhud ada 3. A. Zuhud terhadap kemusyrikan. B. Zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang. C. Zuhud terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan. 2 macam zuhud pertama adalah wajib, sedangkan yang ketiga bukanlah yang wajib. Ibnu Mubarak berkata bahwa Ma'la bin Abi Muti berkata zuhud ada 3 bentuk. A. Segala perbuatan atau ucapan hanya karena Allah dan bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. B. Hanya membatasi diri pada hal-hal yang bermanfaat. C. Zuhud terhadap hal-hal yang halal, ini hanya sebatas anjuran. Ibrahim bin Adham berkata, zuhud ada 3 jenis, zuhud wajib, zuhud keutamaan, dan zuhud keselamatan. Zuhud wajib adalah zuhud terhadap hal-hal yang dilarang. Zuhud keutamaan adalah zuhud terhadap hal-hal yang dibolehkan, sedangkan zuhud keselamatan adalah zuhud terhadap hal-hal yang subhat. Imam Ahmad berkata, zuhud ada 3 bentuk. A. Meninggalkan yang dilarang, ini adalah zuhudnya orang-orang yang awam. B. Meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan akan tetapi melebihi kebutuhan, ini adalah zuhudnya khawas orang-orang khusus. C. Meninggalkan hal-hal yang memalingkan dari mengingat Allah, ini adalah zuhudnya arifin, orang-orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. 3. Langkah-langkah untuk meraih sifat zuhud. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk meraih sifat zuhud, diantaranya A. Memikirkan kehidupan akhirat dan hari perhitungan. Dengan begitu ia dapat mengalahkan godaan setan dan hawa nafsunya. Ia juga tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia yang sementara. Diriwayatkan bahwa Harithah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, pagi ini saya menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Beliau berkata kepadanya, seorang mukmin yang benar itu memiliki hakikat. Lantas apa hakikat dari keimananmu? Ia menjawab, saya jauhkan diriku dari dunia hingga di mataku batu dan permata tampak sama. Saya seakan-akan melihat singgasana Tuhanku tampak nyata. Saya seakan-akan melihat penduduk surga bersenang-senang dalam surga dan penduduk neraka disiksa di dalam neraka. Beliau berkata, hai Harithah, kamu telah mengetahuinya, karena itu tetaplah seperti itu.
B. Menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dari zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajatnya di sisinya, juga dapat memperlambat proses hisab, karena akan ditanya tentang bagaimana ia mensyukuri nikmat tersebut. Firman Allah, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Quran Surah At-Takatsur ayat 8. C. Memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna jika dibandingkan dengan apa yang di sisi Allah. Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir walaupun seteguk air. Dan selalu menghadirkan perasaan bahwa dunia adalah terkutuk. Rasulullah bersabda, dunia adalah terkutuk dan terkutuk juga apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan yang mengikutinya orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah, sanad hadis ini hasan. Riwayat lain menyebutkan, kecuali hal-hal yang dipergunakan untuk mencari ridho Allah. Artinya dunia dan isinya hanya akan menjauhkan manusia dari Allah, kecuali ilmu yang bermanfaat, yang dapat membimbing manusia untuk mengenal, mendekat dan mengingat Allah. 4. Dunia itu sepele, jangan sampai tertipu. Orang-orang yang zuhud terhadap dunia akan semakin bertambah kezuhudannya manakala membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan mendapatkan bahwa dunia hanyalah sesuatu yang tidak berharga. Karenanya ia tidak akan tertipu dengan dunia, firman Allah. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Al-A'la 16-17. Katakanlah, kesenangan dunia hanya sebentar, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa 77. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau setan memperdayakanmu dalam menaati Allah. Quran Surah Luqman 33. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Quran Surah Ar-Ra'd 26. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW lewat di dekat sebuah pasar, sementara orang-orang sibuk dengan urusan dunia. Ketika melihat bangkai seekor anak kambing congek, beliau mengambilnya dan bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini 1 dirham? Mereka menjawab, kami tidak mau. Kami apakan bangkai itu? Beliau bertanya, bagaimana kalau ini kalian memiliki secara gratis? Mereka menjawab, demi Allah, seandainya ia masih hidup, kami tidak tertarik karena kambing itu kambing congek, apalagi sudah menjadi bangkai. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah derajatnya daripada bangkai ini di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Al-Mustawrid Al-Fihri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seumpama salah seorang di antara kamu memasukkan ujung jarinya ke lautan, maka dialah air yang menempel di ujung jarinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Cercaan terhadap dunia tidak ditujukan pada waktu atau tempat. Cercaan itu disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis bukan tertuju pada masa, yaitu siang dan malam yang saling bergantian hingga hari kiamat. Karena Allah menjadikan keduanya bergantian untuk memberi kesempatan bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan mau bersyukur. Cercaan tersebut juga bukan tertuju pada tempat, yaitu bumi yang telah dijadikan Allah sebagai tempat berpijak. Bukan pula pada tumbuhan dan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah sebagai nikmat bagi hamba-hambanya. Bagaimanapun kenikmatan tersebut telah diberikan Allah kepada kita untuk dimanfaatkan, bahkan segala kenikmatannya adalah bukti bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa. Akan tetapi cercaan tersebut pada dasarnya adalah cercaan terhadap sikap dan perilaku di dunia. Karena seringkali manusia menyalahi ajaran para rasul dan melakukan hal-hal yang menimbulkan mudarat. Firman Allah, ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Quran Surah Al-Hadid 20. Ibnu Rajab Al-Hambali membagi manusia dalam 2 golongan. 1. Pertama, golongannya mengingkari kehidupan setelah mati. Mereka tidak percaya semua amalannya di dunia akan mendapatkan balasan. Mereka inilah yang disebut Al-Quran, sesungguhnya orang-orang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tenteram dengan kehidupan ini, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, tempat mereka adalah neraka sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Quran Surah Yunus ayat 7. Mereka hanya mengejar kesenangan dunia sebelum ajal menjemput mereka. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Quran Surah Muhammad ayat 12. Di antara mereka ada yang menyerukan untuk berlaku zuhud. Mereka berfikir bahwa banyaknya urusan dunia hanya akan menambah pusing. Bahkan manakala hati semakin cinta dunia, maka ia akan merasa pedih dan saat berpisah dengan dunia. Kedua, golongan yang mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa semua perbuatan di dunia akan mendapat balasan. Mereka inilah pengikut para rasul. Golongan ini terbagi menjadi 3 kelompok. A. Zalim terhadap dirinya.
B. Pertengahan. C. Senantiasa berlomba dalam kebaikan. Kelompok yang paling banyak adalah kelompok pertama. Mereka ini terbuai dengan kesenangan dunia, bahkan dunia menjadi tujuan utamanya. Mereka tidak menyadari bahwa kenikmatan dunia hanyalah menopang untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat, meskipun mereka mengklaim beriman terhadap akhirat. Sedangkan kelompok kedua adalah orang-orang yang memahami hakikat kehidupan dunia, namun masih terlampau berlebihan dalam mereguk kenikmatan yang dibolehkan, meskipun tindakan itu tidak berdosa, namun akan mengurangi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, setiap kali seseorang mendapatkan dunia, niscaya derajatnya di sisi Allah berkurang, meskipun ia orang yang dermawan. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai seseorang hamba, dia akan menjauhkan orang tersebut dari dunia, seperti kalian menjauhkan orang sakit dari makanan dan minuman yang membahayakan. Hadis riwayat Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Adapun kelompok ketiga adalah kelompok yang paling sedikit. Mereka inilah yang betul-betul memahami hakikat kehidupan dunia dan mengimplementasikan pemahaman tersebut mereka dalam kehidupan nyata. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah ujian bagi manusia agar dapat diketahui siapa yang paling baik amalnya. Mereka juga memahami semua kenikmatan dunia tidaklah kekal. Firman Allah, dan sungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi rata lagi tandus. Quran Surah Al-Kahfi ayat 8. Karena itu mereka mengambil segala kenikmatan dia hanyalah sekedarnya, atau diibaratkan dalam sebuah hadis seperti sekedar melepas lelah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, aku tidak ada urusan dengan dunia. Perumpamaanku dengan dunia ibarat seorang musafir yang bernaung di bawah pohon. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan. Di antara mereka ada yang mengambil kenikmatan dunia hanya sekedar untuk menyambung hidup. Gaya hidup seperti inilah yang sering ditempuh mereka yang zuhud. Di antara mereka ada yang mengambil kenikmatan dunia hanya sekedar yang mereka butuhkan agar kuat dan mungkin ibadah kepada Allah. Rasulullah bersabda, aku dikaruniai rasa suka kepada wanita dan wewangian. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada wanita wangian dan makanan, ia mendapatkan wanita dan wangian, sedangkan makanan beliau tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Ahmad, beliau juga bersabda, dunia adalah sebaik-baik tempat bagi orang yang menjadikan bekal untuk akhirat demi mencari ridhonya, dan dunia adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang terlena dengannya sehingga tercampak di akhirat dan tidak mendapatkan ridho Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. 6. Cara mendapatkan kecintaan Allah. Kita bisa mendapatkan mahabbatullah atau cinta Allah dengan bersikap zuhud terhadap dunia, karena Allah mencintai orang yang menaatinya dengan zuhud terhadap dunia. Berarti kita hanya mengisi ruang hati kita dengan kecintaan kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Lain halnya jangan orang mencintai dunia, ruang hatinya akan terisi kecintaan dunia hingga tidak mungkin menyatu dengan kecintaan Allah. Karena itu dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala dosa. Allah adalah zat yang tiada sekutu baginya, karenanya dia tidak suka jika ada yang menempati hati hambanya selain dia. Andaikan tetap dipaksakan, maka orang tersebut telah menyekutukan Allah dalam hatinya dengan kecintaan terhadap dunia. Cinta dunia yang dilarang adalah cinta dunia yang membuatnya lupa kepada Allah. Sedangkan cinta dunia yang dimaksud untuk kebaikan dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka hal tersebut sangatlah baik. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebab harta yang baik adalah hartanya laki-laki yang baik atau soleh. Harta tersebut digunakan untuk menyambung silaturahim dan untuk melakukan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. 7. Cara mendapatkan kasih sayang sama manusia. Hadis di atas mengajarkan kepada kita bagaimana mendapatkan kasih sayang dari sesama manusia, yaitu dengan zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ketika kita membiarkan mereka dengan apa yang mereka senangi, maka mereka akan suka kepada kita. Sebaliknya, jika kita menginginkan apa yang mereka senangi, mereka akan membenci kita. Hasan Al-Basri berkata, seseorang akan tetap disenangi sama manusia selama ia tidak tamak terhadap apa-apa yang mereka miliki. Karena jika ia tamak, maka mereka akan membencinya. Seorang Badui bertanya kepada penduduk Basrah, siapakah pemimpin kalian? Mereka menjawab, Hasan Al-Basri. Ia bertanya, dengan apa ia menjadi pemimpin kalian? Mereka menjawab, orang-orang yang membutuhkan ilmunya, sedangkan ia tidak memerlukan dunia yang mereka miliki. Ia berkata, alangkah baiknya orang ini. Etika seperti itu perlu sekali dimiliki oleh para pemimpin dan ulama. Ketika pemimpin bersikap zuhud, rakyat akan menyukai dan mengikuti aturannya. Demikian juga ulama. Jika mereka zuhud, umat akan menghormati ucapannya dan akan mematuhi nasihatnya. 8. Zuhudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Jika kita ingin mengetahui contoh keteladanan dalam masalah zuhud, maka kita akan mendapatkannya pada diri Rasulullah SAW, baik ucapannya maupun perbuatannya. Bagaimanapun ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW adalah hasil didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu dan
dari kepada mereka apa-apa yang mereka berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha 131. Selama hidupnya sebelum dan sudah hijrah, dalam keadaan senang maupun susah, Rasulullah SAW senantiasa bersikap zuhud terhadap segala kenikmatan dunia, mengajar kepentingan akhirat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sikap ini kemudian ditiru oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang patut menjadi teladan bagi orang-orang yang berusaha bersikap zuhud. Suatu saat Ibnu Umar mendengar seseorang yang bertanya, di mana orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat? Lalu Ibnu Umar menunjukkan kuburan Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar berkata, mereka yang kamu tanyakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata kepada teman-temannya, salat, puasa, dan jihad kalian lebih banyak dari yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu an. Akan tetapi mereka lebih banyak daripada kalian. Mereka bertanya, bagaimana bisa terjadi? Ia menjawab, mereka lebih zuhud daripada kalian. Mereka mendapatkan banyak harta dunia, akan tetapi harta itu mereka belanjakan untuk perjuangan Islam. Abu Sulaiman pernah berkata, Utsman radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an adalah gudang harta. Keduanya membelanjakan harta itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Semua tingkah lakunya dilakukan sepenuh hati dan didasari pengetahuan yang luas. 9. Zuhud yang tidak benar. Zuhud yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan di atas. Zuhud yang tidak benar adalah menolak semua jenis kenikmatan dunia dan tidak mau merasakannya sedikit pun. Zuhud dengan pengertian seperti ini dianut oleh sebagian umat Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah mulai melemah. Mereka mengenakan baju compang-camping dan tidak mau bekerja. Hidup mereka adalah hanya menggantungkan dari sedekah orang lain. Dengan kondisi seperti ini mereka mengklaim bahwa dirinya adalah orang-orang yang zuhud. Padahal Islam sama sekali tidak menghendaki perilaku hina yang membawa kehancuran tersebut. Umat Islam dewasa ini telah bisa menjauhi pemikiran seperti ini. Mereka berusaha dan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dunia yang halal, maka ada kekhawatiran berkiblat lupa akan akhirat. Karenanya kita harus selalu berusaha mencari sarana yang dapat mengingatkan kita kepada Allah dan membawa kita kepada sikap zuhud agar kita selamat dari godaan setan dan tidak terlena dengan dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.